Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Tema kultum malam ini adalah As-Saum Madrasah Ar-Ruhiyah. Puasa adalah madrasah ruhani untuk membentuk manusia yang bertakwa. Yang dimaksud dengan madrasah ruhani itu adalah diklat, pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan atau meningkatkan orang-orang yang bertakwa. Landasan diklat ini surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, puasa terkait dengan iman. Yang kedua, puasa sudah diwajibkan kepada umat terdahulu. Yang ketiga, puasa memiliki tujuan membentuk, menguatkan pribadi yang takwa. Nah, karena itu, yang pertama itu landasan. Tidak wajib puasa kecuali kepada yang beriman. Orang yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik, orang masih yang real bukan muslim, tidak wajib berpuasa. Orang beriman atas dasar iman bisa berhasil. Karena Rasulullah bersabda, iman itu imanan wahtisaba. Puasa itu didasarkan pada iman. Kalau iman kuat, mantap, puasa berhasil. Kalau iman lemah, puasa tidak berhasil. Cukup banyak orang mengaku muslim tapi tidak berhasil puasa. Indikatornya mudah, lihat aja warung nasi di siang hari masih buka. Itu indikator paling gampang gitu. Puasa ini sistemik. Nanti akan sedikit dijelaskan seperti apa sistemnya. Dan ini bukan ide yang melangit, utopis, bukan. Ide yang pernah diuji cobakan kepada umat terdahulu. Cukup banyak umat terdahulu yang berhasil jadi pribadi yang takwa karena puasa. Tapi tidak sedikit juga yang gagal. Artinya bisa bercermin, kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang berhasil, mau ikut yang gagal. Itu ayat itu begitu. Nah, yang ketiga tujuan. Nah, sedikit kita akan jelaskan gimana ini atas dasar iman, berkaca kepada umat terdahulu, tujuan tercapai. Tentu kuliah kita tidak bisa berlama, ini harus diselesaikan dengan waktu. Hadirin, yang pertama, puasa ini bertitik tolak dari niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Puasa harus dimulai dengan niat. Coba kita renungkan, niat sholat dengan niat puasa berbeda. Kalau niat sholat itu otomatis kita ada ucapan Allahu Akbar, ada gerakan mengangkat tangan. Saat mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, niat di hati. Jadi mubasyarah, langsung antara niat dengan pelaksanaan. Itu puasa, sholat. Coba puasa. Puasa itu niatnya mungkin 8:30, mungkin jam 9. Puasanya kapan mulai? Besok kan setelah adzan subuh. Dengan aba-aba 10 menit sebelum subuh sudah berhenti. Mengapa? Itu ada rahasia. Antara niat dengan pelaksanaan itu berapa jam itu kalau dihitung? Coba hitung, bisa lebih dari 8 jam. Mengapa? Nah, inilah yang akan kita jelaskan lewat psikologi Al-Quran. Tuh. Ini penjelasannya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih paham tentu. Lebih tahu. Niat itu, seorang muslim itu mengorientasi itu mengarahkan seluruh yang akan dikerjakannya untuk Allah.
Lillah itu kan untuk Allah. Jadi semua yang diucapkan, yang digerakkan, yang di hati, a'mal al-jawari wal a'mal al-qulub, pekerjaan fisik atau pekerjaan hati dipadukan, semuanya dipersembahkan, diperuntukkan pada satu titik saja, satu tujuan, fokus untuk Allah. Karena Allah, mengharap ridho Allah. Jadi energinya itu fokus. Tak. Ini ada pikiran, ada ucapan, ada gerakan. Karena amal itu dibagi dua. A'mal al-jawari, pekerjaan fisik. A'mal al-qulub, pekerjaan hati. Dua-duanya dipadukan, tapi diarahkan kepada satu titik. Nah, kalau fokus begini, energinya besar. Powernya kuat. Energinya besar. Tapi untuk bisa melahirkan niat yang seperti ini, tidak bisa, harus ada topangannya. 3 topangannya dalam psikologi Al-Quran, psikologi tasawuf atau psikologi puasa. Ada 3 topangannya supaya powernya kuat. 1, niat ini harus motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Ini energi, kesadaran itu datang dari diri sendiri. Kalau dari orang lain itu motivasinya eksternal. Jadi nomor 1 secara psikologi, motivasinya harus internal supaya powernya besar. Nah, yang kedua, harus ditopang oleh dorongan kuat. Dorongannya kuat banget. Ini saya mau puasa. Dorongannya kuat. Yang ketiga, kebulatan tekad. Jadi kalau niat ditopang oleh 3, besar itu powernya. Keren. Subhanallah. Jadi 1 topang oleh 3. Niat lillah, topang oleh motivasi internal, topang oleh dorongan kuat, topang oleh kebulatan tekad. Besar itu powernya tuh. Mampus. Gitu. Kenapa? Ini butuh power yang besar. Puasa itu berat. Karena puasa dibagi 2. Nah, tuh, kenapa nih butuh power yang besar? Puasa terbagi 2. 1, puasa itu hanya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ada asupan. Menahan. Nah, menahan ini puasa dasar. Puasa dari nutrisi, makanan, nutrisi, minuman, nutrisi. Tidak selamanya kok. Ini sifatnya al-mu'aqqad. Hanya dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, untuk ini saja tadi puasa dasar banyak yang belum lulus. Padahal hanya makanan, minuman, rokok. Jadi ini tanda powernya lemah. Yang kedua itu bukan hanya menahan, mengendalikan. Kalau mengendalikan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan. Itu kalau mengendalikan itu selama-lamanya. Maka disebut as-saum al-mu'abbad. Ini diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Jadi kalau saum yang pertama sifatnya pelatihan. Dilatih. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Saum yang kedua itu kepribadian. Sekarang pertanyaannya, Muslim dilarang untuk korupsi sewaktu-waktu atau selamanya? Selamanya. Dilarang berzina sewaktu-waktu atau selamanya? Selamanya. Dilarang makan milik orang lain. Nah, karena selamanya, powernya harus kuat. Kalau ini berhasil, ini orang latihan sukses, pribadi terbentuk, konkret, hidupnya tidak korupsi. Kata-katanya terukur, kata-katanya terkendali, tidak akan mengucapkan yang hoax, pasti punya data, punya fakta, nggak ngomong ngawur. Kenapa? Karena puasa yang kedua mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau ada pejabat ngomong ngasal, ya ini puasanya gimana?
Tidak pakai data, membohongi rakyat. Lah, jenengan muslim bukan? Kalau pakai bahasa Jawa gitu. Muslim. Lah, muslim kelas apa? Itu kira-kira. Sederhana saja. Memang apa yang saya sampaikan ini sudah saya tulis. Ada buku kuliah akhlak tasawuf tadi saya bercontoh. Silahkan saja, bisa dicari, dibaca kalau tertarik. Untuk berapa saya tulis? Supaya dakwah saya bisa lebih luas. Kalau disampaikan kan terbatas secara lisan. Kalau ditulis saya meninggal, insya Allah masih ada. Gitu. Seperti para ulama dulu kan karyanya masih kita baca sampai sekarang. Meskipun beliau sudah pergi ke alam yang abadi. Gitu kira-kira. Nah, dikit lagi boleh nggak? Ya sedikit lagi. Nah, kenapa ini niatnya harus di awal dan baru dilaksanakan besok? Puasa ini terintegrasi karena manusia ini memiliki 6 komponen. Coba lihat 6 dulu nih supaya dari sisi datanya ada. Manusia ada aspek fisik, disebut tubuh, jasmani, punya kebutuhan biologis. Ini satu fisik. Kedua, manusia punya pikiran. Ketiga, manusia punya perasaan. Keempat, manusia punya ruhani. Kelima, manusia punya kepribadian masing-masing, personality. Keenam, manusia memiliki aspek sosial. Nah, yang sosial itu yang gaul dengan orang, interaksi, berhubungan. Nah, ketika puasa, kenapa niatnya dibolehkan 8:30 sudah niat, tapi pelaksanaannya pagi? Ini untuk sosialisasi. Niat itu kan ucapan. Namanya talaput biniat. Niat yang sebenarnya hati. Tapi kita sering niat itu diucapkan. Apakah ucapan niat? Bukan. Bukan niat. Niat di hati. Tapi talaput itu conditioning. Boleh mengucapkan? Boleh saja. Tapi langsung ikuti dengan hati. Mengkondisikan. Nah, saat nanti dikondisikan, niat yang tadi sudah saya gambarkan 1 ditopang 3 itu didistribusikan. Pertama akan dikirimkan ke dalam pikiran. Maka dalam pikiran terbentuk mindset. Besok aku akan mempercepat sarapan pagi. Bukan 5:30 tapi 3:30. Bukan jam 6 tapi jam 4. Dan besok beberapa jam akan ada pengadaan energi. Sampai suplainya ditunda, sampai kosong terjadi pembersihan. Itu akan tidak ada suplai, baru ada suplai nanti adzan maghrib. Nah, mindset sudah terkirim. Masukkan ke dalam perasaan. Besok Anda hati harus sabar, harus bertahan, harus teguh, harus konsisten. Konsisten itu istiqomah. Harus berjuang. Hati sudah siap untuk bertahan, untuk mengendalikan, untuk tidak merokok, untuk terkontrol. Turun ke rohani. Rohani, ini bukan pekerjaan kemanusiaan. Ini pekerjaannya terhubung dengan Allah. Atas dasar iman. Jadi yang mengawasi Allah. Mengapa kita tidak makan di tempat yang sepi, padahal milik kita, punya kita, halal punya kita, tapi nggak makan. Ini ruhani terkait dengan Allah. Kirimkan ke dalam fisik. Enzim-enzim dalam tubuh kita siap untuk mengelola. Bagaimana pada saat tidak ada kiriman. Maka Rasulullah menyunatkan kalau berbuka dipercepat, kalau sahur ditunda agak dekat-dekat ke imsak. Untuk apa? Lil quwwah, supaya cadangan energi cukup untuk bertahan beberapa lama tanpa ada asupan. Tapi mana yang inti? Yang inti ruhani. Lillah. Ini untuk Allah, kokoh. Maka latihan berhasil, karakter terbentuk. Begitulah Rasulullah mengajarkan puasa
Menjadi orang nggak berani mencuri, nggak berani berbuat dosa, nggak berani berbuat curang, nggak berani mengurangi takaran, mengurangi timbangan, memanipulasi data, ngomong tidak pakai data, berjanji tidak tepati, nggak berani. Karena puasa itu luar biasa mekanismenya. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ini materinya sangat luas, kita ambil intinya saja. Semoga tercapailah pesan bahwa puasa, madrasah, ruhaniyah, pendidikan ruhani untuk membentuk pribadi yang takwa. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan puasa kita puasa terbaik dalam hidup kita tahun ini. Semoga puasa kita tahun ini puasa yang berhasil menjadikan kita bagian di pribadi yang bertakwa. Billahi sabilillah, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.